Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Growth Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. Kedua, scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Growth Center. Ketiga, ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Growth Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Growth Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Growth Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. Kedua, scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Growth Center. Ketiga, ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Growth Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Growth Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Happy Sunday, Shalom, Growth Center Family di bawah Anda berada. Selamat memasuki bulan April. Pada tanggal 5 April ini, kita akan dilayani oleh Pastor Monty. Saya dan Lia, kami masih dalam menyelesaikan. Besok kami selesai untuk masa karantina mandiri kami dan siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian.
Oleh sebab itu hari ini juga siapkan perjamuan kudus untuk Bapak Ibu Saudara boleh siapkan di tempat masing-masing, baik roti tawar ataupun crackers dengan jus ataupun air teh apa saja boleh. Nanti Pastor Monty akan memimpin Bapak Ibu Saudara dalam perjamuan kudus pada hari ini. So let's worship God, dan kita masuki bulan Paskah dengan ucapan syukur. Kita masuki bulan di mana membuktikan darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang membebaskan, darah Yesus yang membawa damai sejahtera. So open your heart for worship, open your heart for the word of God. God bless you, church. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh excited kembali untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada minggu hari ini. Kita percaya walaupun Bapak Ibu Saudara tidak hadir secara fisik, tetapi kita dapat bersama-sama berkumpul secara online. Kita akan beribadah bersama-sama pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, ada beberapa pengumuman penting, informasi penting yang Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan. Saat ini persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Grow Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini, yaitu GoPay, OVO, Dana, Paytran, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, pertama, pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. Yang kedua, scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website GC. Yang ketiga, ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Seluruh kegiatan dan pertemuan Grow Center termasuk rumah doa ditiadakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Kul diadakan secara online. GC Office masih diliburkan dalam minggu ini, namun untuk tetap dapat melayani saudara, setiap pertanyaan atau kebutuhan untuk dilayani dapat menghubungi nomor WA berikut ini, yaitu 0821 107 102 77. Demikian pengumuman minggu ini. Sesaat lagi kita akan saksikan pesan khusus dari Gembala. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini.
Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya. Termasuk COVID-19. Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya, kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar. Dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Yang berkata, sekarang mataku terbuka. Dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus-menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini. Tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, Bagi Dialah Kemuliaan, yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah
menjadi penasehatnya, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan itu terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh Cindy Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan.
Saya percaya melalui peristiwa ini, justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19, ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh Tuhan, Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Growth Center Church. Bagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Baik yang ada di Jakarta, di Manado, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan tayangan ibadah ini. Saya begitu percaya bahwa kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan ada buat kita semua. Yang percaya boleh katakan amin. Bolehkah saya undang bangkit berdiri dari ruangan Bapak Ibu Saudara? Dimanapun Anda menyaksikan ibadah ini, mari bangkit berdiri sama-sama. Dan bertepuk tangan sama-sama. Growth Center, come on. Here we go, come on shout. 1, 2, 3, go. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Here we go. Yesus besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak takut, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar.
Mari angkat tanganmu sama-sama Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Tuhan, hari ini, saat ini, kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Meskipun badai datang, apapun yang terjadi, kami akan tinggal diam dalam hadirat-Mu. Sebab itulah kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang di dalam-Mu ya Tuhan. Mari katakan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku katakan padanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
When the oceans rise and thunder roars, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Come on, one more, come on. When the oceans rise and thunders roar. Ada iman yang bangkit di setiap rumah-rumah Tuhan. Ada kekuatan untuk setiap keluarga demi keluarga. Father, you are king over the flood. And I will be still, know you are God. I will be still, I will be still. I will be still, I will be still. Di dalam-Mu aku aman. Di dalam-Mu aku tenang. Oh, di dalam-Mu aku aman. Di dalam-Mu aku tenang. Di dalam-Mu, di dalam-Mu aku aman. Di dalam-Mu aku tenang. Di dalam-Mu aku aman. Di dalam-Mu aku tenang. You never forsake us. Kau tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. You never gonna let me down. 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 'Cause you are good. You never gonna let me down. You never gonna let me down. You never gonna let me down. 'Cause you are good. 'Cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. Come on, tell him. 'Cause you are good. You are good. You're good. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan katakan you are good. You are good. You're good. In every situation, you are good. You're good. In every circumstances, you are good. You're good. You're good. You are good. You're good. Oh, you never
supaya mereka boleh jadi messenger-messengernya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau tutup bungkus keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat lead pastor kami di tempat ini Tuhan, di CK8 Growth Center Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Andi Cokro Tuhan, Shikara Rabaga Tabaraya Rashiki di. Buat Pastor Andi Cokro beserta dengan Bulia Cokro Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami topang Tuhan pelayanan gembala kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada ketajaman yang lebih lagi Tuhan. Engkau yang tutup bungkus tudung perlindungan Tuhan sempurna buat lead pastor kami Tuhan beserta dengan ketiga anaknya. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim pastoral kami di tempat ini Tuhan. Buat Pastor Monty dan keluarga, Pastor Timmy dan keluarga, Pastor Doni dan keluarga Tuhan. Bahwa mereka lebih lagi Tuhan sama Engkau. Bahwa mereka lebih intim lagi sama Engkau Tuhan. Biar mereka boleh punya satu misi, satu visi yang sesuai sama mau hatinya Tuhan. Buat gereja ini, buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kirabaya Shandaya Rabakara Balayas, kami angkat tangan kami Tuhan buat Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami berkati tanahnya, kami berkati airnya, kami berkati udaranya Tuhan. Kami berdiri Tuhan buat negara kami, buat kota kami, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang berkati, kami percaya Tuhan. Kaki Dian-Mu masih ada di Indonesia Tuhan. Biar memasuki bulan April ini Tuhan, kami benar-benar boleh berlutut sama Tuhan buat Indonesia Tuhan. Kami berkati setiap jajaran pemerintahan Tuhan, dari yang paling atas sampai paling bawah Tuhan. Biar hikmat marifat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan turun buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Menghadapi masa-masa ini Tuhan, kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan berdiri buat bangsa kami Tuhan. Roh takut akan Tuhan berdiri buat kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang hari ini Tuhan melihat dan bersama-sama dengan Tuhan berdoa Tuhan akan melihat keajaiban yang heran dan ajaib sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami Tuhan hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Come on, say you are good. You are good. You're good. Yes, Lord. You are good. You are good. It's been good, Lord. It's so good. You are good. You're good. You are good. You are good. You're good. Oh, you're never gonna let me down. 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 Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami bisa jatuh, tetapi kami tidak akan jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang kami. Ajar kami semua Tuhan pada hari ini untuk memiliki sikap hati yang benar. Untuk kami terus memandang Tuhan dan kebesaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tempat dimanapun kami berada saat ini. Engkau ambil alih kehidupan kami. Engkau ambil alih ibadah pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya masih Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. 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 Shalom Growth Center family. Welcome to church today. This is church, okay?
This is church. Apa yang kita lakukan saat ini, this is the new normal. Artinya sesuatu yang baru, the new things, yaitu bagi kita sesuatu yang baru beribadah secara online. Tapi sebagai orang Kristen, sebetulnya itu sesuatu yang normal. Yang normal kita beribadah dimanapun kita berada. Kita tetap beribadah. Nah, yang menarik di sini adalah kita tetap bisa berada di ruang media yang sama. Kita bisa ada di ruang yang sama dan kita bisa ada di waktu yang bersamaan juga. Asik kan? Nah, oleh karena itu hari ini saya akan membagikan buat saudara satu berita baik yang sangat penting buat kita semua. Dan ini akan mempengaruhi hari-hari kita ke depan. Alright, kita siapkan catatan setiap kita ya. Tema kita hari ini adalah do not be afraid. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan jangan takut. Jangan takut. Tapi kenyataannya saat ini ada banyak orang yang karena wabah virus corona COVID-19 dan mereka mulai ketakutan. Tapi Tuhan gak pernah berubah firman-Nya. Tuhan katakan do not be afraid. Nah, hari ini kalau saudara ingin bebas dari ketakutan seperti yang saya juga pernah alami ketakutan itu. Nah, mari kita perhatikan dan kita responi ajakan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Yesus sudah berbicara, Yesus sudah mengajak sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum virus corona, sebelum COVID-19 ini melanda dunia seperti sekarang ini. Karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu bahwa ketika saudara dan saya, ketika manusia tidak melekat kepada Yesus, maka manusia punya potensi memiliki jiwa yang letih, lesu, dan berbeban berat. Seperti sekarang ini. Karena wabah virus corona, banyak orang yang tertekan jiwanya. Berapa banyak karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya. Berapa banyak usaha yang tutup. Berapa banyak korban yang berjatuhan. Dan berapa banyak juga anak-anak yang harus libur sekolah dan mereka harus belajar di rumah. Dan tidak sedikit saudara mama-mama yang udah mulai stres. Mama-mama udah mulai bingung. Ya, karena harus ngurusin PR anak-anaknya. Dan sampai anaknya mulai telepon sama temennya. Aku kangen, pengen cepet-cepet sekolah lagi deh. Dia bilang gitu. Karena kalau diajarin mama di rumah, mama ngajarnya lebih galak dari bu guru katanya gitu. Mama-mama sabar ya. Karena makan pepaya di Jalan Malabar. Orang percaya itu harus sabar. So hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda berada. Yang menyaksikan online service ini bersama-sama kami beribadah di sini. Bagaimana kita bisa bebas dari ketakutan dan jiwa kita tenang. Kuncinya adalah stay at home. Saudara, dalam setiap perjalanan yang paling saya suka itu adalah perjalanan pulang ke rumah. Kenapa? Karena bagi saya rumah itu adalah tempat yang paling nyaman buat tubuh jasmani saya. Di rumah saya bisa tidur di kamar pribadi saya. Di rumah saya bisa duduk-duduk di sofa favorit saya. Dan kalau udah duduk-duduk di sofa favorit saya bisa ketiduran.
Jadi tubuh jasmani kita punya rumah. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan jiwa saya? Saya bisa jamin rumah saya itu adalah tempat yang sehat buat tubuh jasmani saya. Karena kita tahu banget bagaimana cara membersihkan, bagaimana kita membersihkan rumah kita. Tapi bagaimana dengan jiwa saya? Apakah jiwa kita punya rumah? Dan kalau jiwa kita memang punya rumah, kapan jiwa kita pulang ke rumah? Jawabannya sederhana, yes, jiwa kita punya rumah. Dan jiwa kita itu punya home. Nah, home yang saya maksud di sini adalah hadirat Tuhan. Jiwa kita pulang ke rumah adalah pada waktu kita datang ke hadirat Tuhan. Nah, disitulah jiwa kita pulang ke rumah. Stay at home. Di dalam hadirat Tuhan kita dipuaskan. Di dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan. Di dalam hadirat Tuhan kita dibebaskan dari rasa takut. Amin. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku, inti dari stay at home atau tinggal di dalam hadirat Tuhan adalah ketika jiwa kita, yaitu pikiran kita, hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Jiwa kita selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi di kamar kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena hati kita, pikiran kita tertuju sama Tuhan. Di ruang tamu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Bahkan ketika kita jalan pagi sambil nyembah Tuhan. Karena hati kita melekat kepada Dia. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan bahwa Tuhan ingin kita di mana saja mengalami hadiratnya. Stay at home. Dan ketika kita stay at home, disitulah kita akan menerima kebenaran. Dan pada waktu kebenaran itu kita terima, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari ketakutan. Amin. Makan kue Yesus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Haleluya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, dari mana sebetulnya ketakutan itu, saudara? Saudara, fear is the product of thoughts you create. Jadi sebetulnya saudara, ketakutan, fear, afraid, itu dari pikiran kita. Dari hasil pikiran kita yang kita isi dengan berbagai macam informasi-informasi. Amsal 23 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi saudara, you are what you think. Saudara akan menjadi seperti yang saudara pikirkan. Nah, persoalannya adalah pikiran kita itu diisi oleh informasi apa? Tahukah saudara bahwa informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar kita itu bisa membuat seseorang mengalami psikosomatis, yaitu sakit fisik karena kondisi mental. Sakit fisik yang dialami oleh seseorang yang mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, stres, depresi, itu yang membuat dia sakit. Nah, saya mempelajari saudara, pikiran kita itu bisa masuk lewat 5 jalur. Yang pertama adalah otoritas. Maksudnya apa? Ada informasi itu bisa benar, bisa salah, yang disampaikan oleh figur otoritas. Dan itu pasti mudah masuk dan diterima oleh pikiran bawah sadar kita sebagai kebenaran. Itu sebabnya
saya ingin menghimbau, mengajak kepada saudara yang adalah pemimpin-pemimpin. Saudara adalah orang tua yang memiliki figur otoritas. Hati-hati dengan apa yang saudara ucapkan. Hati-hati dengan apa yang saudara sampaikan kepada yang di bawah saudara. Yang kedua, emosi. Setiap informasi yang diterima individu, kalau disertai emosi intens, baik positif atau negatif, itu otomatis akan dicatat oleh pikiran bawah sadar kita sebagai sesuatu yang penting. Yang ketiga, repetisi. Jadi informasi yang sering kita dengar, informasi yang sama, yang sering kita dengar diulang-ulang, dilihat, dibaca, dibicarakan terus, diingat-ingat, dibayang-bayangkan, didengar-dengarin terus, diulang-ulang lagi, pasti akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Makanya saudara penting selain social distancing, kita juga harus punya social media distancing. Jadi hati-hati, selektif di dalam menerima informasi. Kemudian saudara, yang keempat adalah identifikasi kelompok. Yaitu saat informasi ini diterima atau dinyatakan benar oleh satu kelompok atau komunitas. Maka setiap anggota kelompok ini akan menerima sebagai sebuah kebenaran. Contoh. Virus corona. Kalau ada satu komunitas mengatakan atau satu kelompok mengatakan bahwa virus corona adalah penghukuman Tuhan. Virus corona itu adalah murka Tuhan. Ya jadilah anggotanya itu menerima sebagai sebuah kebenaran. Kalau ada pemimpin gereja mengatakan bahwa gereja kita ini adalah rumah Tuhan. Ya, makanya ketika nggak bisa ibadah, jemaatnya bingung. Wah, kita nggak bisa ke rumah Tuhan, gitu. Karena informasi yang diberikan bahwa gerejanya itu bukan rumah ibadah, tapi rumah Tuhan. Padahal Alkitab bilang bahwa tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Kan jadi bingung. Nah, oleh karena itu saudara, penting di dalam kita menyampaikan informasi. Yang kelima, informasi itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita adalah lewat relaksasi pikiran. Saat pikiran rileks, misalnya sore hari atau malam hari sebelum tidur, atau misalnya pagi-pagi setelah bangun tidur, pada waktu kita bangun atau sebelum tidur, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, itu akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita tanpa disaring oleh faktor kritis pikiran sadar. Makanya kenapa penting sekali pagi-pagi kita saat teduh, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan itu penting. Penting sekali sebelum kita tidur kita nyembah Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita baca Alkitab, itu penting sekali saudara. Nah perhatikan baik-baik saudara. Sesuai hukum pikiran, apa yang menjadi fokus kita, itu pasti akan bertumbuh dan menguat. Dan ini akan menjadi semakin kuat saat dilandasi emosi negatif yang intens. Jadi semakin seseorang mengalami ketakutan, semakin seseorang mengalami kecemasan, semakin dia stres, maka semakin banyak hormon stres yang diproduksi oleh tubuhnya. Dan akibatnya semakin tertekan kerja sistem imunnya. Dan akhirnya orang tersebut mempunyai kemungkinan besar dia bisa sakit. Saudara, virus corona belum tentu mengenai semua orang. Tapi saat ini hampir semua orang sudah tertular virus pikiran. Itu yang membuat mereka akhirnya apa? Cemas, membuat mereka khawatir, membuat mereka takut. Saudara, satu hari ada teman saya, dia pernah posting sebuah tulisan. Dia bilang begini, kangen banget zaman-zaman dulu. Kalau saya bersin, orang-orang di sebelah saya bilang, God bless you,
bless you. Tapi sekarang kalau bersin, yang di sebelah langsung darah Yesus. Dalam nama Yesus. Sesuatu yang berbeda. Saya pernah jalan di mall, habis olahraga, saya lagi jalan. Saya keselak, saya batuk. Waktu saya batuk itu orang yang di depan saya, cowok sama cewek lagi jalan itu, begitu dengar saya batuk langsung dia kaget lihat belakang. Jadi sekarang banyak orang yang takut. Tapi hari ini kita belajar sesuatu bahwa fear is the product of thoughts you are create. Ketakutan adalah hasil dari pikiran-pikiran yang saudara ciptakan. Saudara, fear is not real. But danger is very real. Fear is a choice. Ketakutan itu adalah pilihan. Di dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi maut, danger is very real. Ketenangan bagi jiwa kita adalah saat kita stay at home. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika ada perintah untuk stay at home. Ketika ada perintah untuk self quarantine. Mari, jangan cuma tubuh kita aja yang stay at home. Tapi biarlah jiwa saudara juga stay at home. Maka dari itu saudara, hal-hal yang benar yang kita bisa lakukan adalah kita bisa pending semua jadwal-jadwal bisnis kita. Kita bisa batalkan jadwal pelayanan kita. Dan mari kita mulai menikmati Tuhan. Mari kita mulai menikmati ciptaan Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan di sekeliling kita. Udara itu adalah ciptaan Tuhan. Nikmati saudara. Matahari itu adalah ciptaan Tuhan, nikmati. Pasangan kita, keluarga kita itu adalah berkat dari Tuhan. Nikmati itu semua. Dan stay at home. Tetap berada dalam hadirat Tuhan. Karena ketika ketakutan masih nginep di dalam pikiran kita, hikmat Tuhan tidak akan pernah bisa kita alami. Padahal yang kita butuhkan hari-hari ini adalah hikmat Tuhan. Mari ikuti sama-sama saya saudara. Takut, cemas, khawatir, mampir boleh. Nginep jangan. Apalagi diajak hidup bersama. Haram hukumnya. Amin. Ulangi sekali lagi ya. Takut, cemas, khawatir, mampir boleh. Nginep jangan. Apalagi diajak hidup bersama. Haram hukumnya. Amin. Jadi saudara, kita harus ingat bahwa ketika kita harus beristirahat, Tuhan gak pernah beristirahat. Ketika kita harus berhenti bekerja, Tuhan tidak berhenti bekerja. Ketika kita harus tidur, Tuhan tidak pernah tertidur. God never stop. He never stop working. Nah, oleh karena itu saudara, ketika saudara dan saya memilih untuk stay at home, tinggal dalam hadirat Tuhan. Yesus kan sudah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Yesus sudah berbicara dengan begitu jelas. Jiwa kita membutuhkan ketenangan. Dan Yesus adalah sumber ketenangan kita. Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan urutannya saudara. Tanpa bisa menguasai diri dan tenang. Kita gak akan bisa berdoa. Orang yang panik. Orang yang cemas. Orang yang ketakutan. Pasti gak bisa berdoa. Padahal doa orang benar
Jika dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Amin. Nah, ketika jiwa kita tenang, kita bisa berdoa. Ambil waktu sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan perlahan-lahan. Lakukan berulang-ulang. Dan mulai arahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Miliki kesadaran penuh bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan berjanji, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mengatasi setiap kesulitan yang ada. Saat ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk datang menghampiri Dia, masuk dalam hadirat-Nya. Stay at home. Dengan menyanyikan sebuah lagu penyembahan, lagu lama. Haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Pada naikkan dengan segenap hati. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, mungkin ada kejadian yang membuat kamu mengalami trauma. Dan trauma itu yang membuat saat ini kamu mengalami ketakutan. Tapi perhatikan baik-baik. Trauma is not your fault. But healing is your responsibility. Tuhan adalah perancang. Tuhan adalah arsitek. Tuhan adalah pencetus. Bagian dari manusia yang paling rumit, yang namanya jiwa itu. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami jiwamu letih, lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus. Karena Dia tahu persis bagaimana memulihkan jiwa kita. Bagaimana menyembuhkan jiwa kita. Dan kita akan mengalami jiwa yang tenang, jiwa yang sehat. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan.
Saat ini saya ingin berdoa buat saudara dimanapun saudara berada saat ini, yang bersama-sama dalam online service ini. Mari, saudara yang membutuhkan kesembuhan bagi jiwamu, just open your heart. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Yesus. Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Taruh tangan kananmu di dadamu dan saya akan berdoa. Buat saudara yang sedang mengalami sakit. Karena tekanan mental saudara, karena saudara stres, saudara takut. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kamu roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Aku berdoa saat ini ya Tuhan, bagi umatmu yang atasnya namamu disebut, yang saat ini sedang mengalami tekanan bagi jiwa. Dimanapun dia berada, Tuhan jamah. Berkuasa kasih-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang membebaskan di dalam nama Yesus. Dan saat ini juga aku berdoa buat saudara yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Saudara begitu mengalami keletihan, beban yang begitu berat. Mari kembali kepada Tuhan. Yesus memanggilmu. Datang kepada Yesus. Dan bagi saudara yang mau menerima Yesus untuk pertama kali, karena saudara menyaksikan online service ini, saudara mau buka hati bahwa Yesus adalah juru selamat. He love you so much. Agama tidak menyelamatkan kita, tapi Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Just open your heart saat ini. Terimalah Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Dan alami kasih-Nya yang membebaskan. Alami kasih-Nya yang menyelamatkan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. God is good. God is good. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Perjamuan kudus adalah sebagai bentuk persekutuan di dalam Tuhan. Karena setiap orang percaya itu adalah anggota tubuh dan Kristus adalah kepala. Kita diikat oleh tali kasih-Nya Tuhan. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang mempersatukan kita. Kita tidak akan dipisahkan. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. So anak-anak yang belum berusia 12 tahun. Belum bisa mengikuti perjamuan kudus. Dan bagi saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, saudara bisa menyiapkan roti atau crackers sebagai roti untuk perjamuan itu. Dan juga saudara bisa siapkan juga kalau ada anggur boleh dengan anggur atau teh misalnya. Atau minuman sirup yang berwarna merah misalnya kalau ada. Itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, menguduskan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan ya Tuhan. Sucikan setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tak pernah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersyukur bagi kasih setia-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Memasuki bulan April ini ya Tuhan. Bulan yang penuh berkat dari Tuhan. Bulan kemerdekaan, kebebasan dari Tuhan. Oh, rabatakana masekera lababababababa. Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan mengalir ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu Growth Center Church. Dimanapun jemaat-Mu berada, kuasa kebangkitan nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syadadabababababa. Oh rababababa. Haleluya. Saudara, saat ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah menuliskan di prayer request. Saudara bisa melihat di handphone saudara, di laptop saudara, di televisi saudara. Ada permohonan doa dari saudara-saudara kita. Ya Tuhan, kami berdoa. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata kalau di dunia ini ada dua orang saja sepakat sehati meminta kepada Bapa di surga, Bapa akan mengabulkan permintaan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap permohonan doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh hati yang percaya kepada Tuhan, kami percaya Tuhan membuat indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jawaban doa. Jawaban doa yang diterima oleh anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau hebat. Terima kasih. Mari saudara dimanapun saudara berada, mari angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Dan kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Happy Sunday Church. See you next week. God bless you all. Happy Sunday Growth Center Church. Wow.
diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Wow, di dalam rumah saudara, di ruang tamu saudara, dimanapun saudara menyaksikan ibadah ini. Mari sama-sama puji Dia sekali lagi saudara. Yeay, bolehkah sama-sama bangkit berdiri dari rumahmu, dari kamarmu, dimanapun engkau menyaksikan tayangan ini saudara. Come on, mari bertepuk tangan sekali lagi. Say, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Here we go, are you ready? Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, nyata menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam, besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu cukup sebutir, namun dahsyat Tuhan, sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. One, two, three, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku, besar di dalamku. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bolehkah dengan imanmu angkat tanganmu saudara? Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut,